Baik, saya akan membawakan sebuah puisi dengan judul Isi Hati Kami. Kami semua masih percaya semua yang berawal akan berakhir. Dalam sekejap semua berubah. Bahagia berubah seketika menjadi sedih. Meneteskan air mata tak berhenti. Ada yang berjuang melawan rasa sakit. Ada juga yang berjuang mengobati rasa sakit. Bukan permintaan dari kami, tapi ujian dari Yang Kuasa. Hari terus berlalu. Harapan dan doa terus terucap. Berharap kabar baik datang menghampiri. Kami masih setia menunggu akhir dari semuanya. Biarlah awal terukir di hati kami, menjadi sebuah catatan sejarah dan pastinya pelajaran bagi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan puisi yang berjudul Kartini, diciptakan oleh Pinterest. Seorang perempuan dikurung saat langit gelap terbentang. Habis gelap, terbitlah terang. Itulah kata yang terkenal. Seorang perempuan dikungkung tak berdaya untuk melawan, tak sanggup untuk meruntuhkan sebuah batasan yang mengekang. Seorang perempuan diam terbelenggu, dapur menjadi peti matimu. Namun di balik semua itu hadir penderitaan yang memperbabu. Hadirlah terang di keruhnya dunia, semangat bagai api yang membara. Pembatas dengan mereka pun sirna hingga selama-lamanya. Seorang perempuan yang dikurung kini bagai raja wali yang terbang, tak terbelenggu, merdeka. Kini kita telah setara. Wahai Ajeng Kartini, jasamu kan selalu dikenang. Engkau menyinari insan wanita, karena habis gelap terbitlah terang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi saya akan membacakan puisi tentang Rindu Sahabat dari Verenika Asmarantaka. Di kala malam datang, di saat itulah aku selalu merindukanmu. Kamu yang dulu selalu bersamaku, kini kau telah jauh di negeri orang. Kita terpisahkan oleh jarak yang begitu jauh. Andai kau tahu, aku di sini selalu merindumu. Aku rindu pada sosok dirimu yang begitu ceria. Entah gimana keadaanmu sekarang. Hanya potret gambarmu yang bisa menepis rindu ini. Kau adalah sahabat terbaikku. Jangan lupakan aku. Walau raga kita jauh, tetapi kita tetap satu tujuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membawakan puisi yang berjudul Lagu Biasa oleh Hairil Anwar. Di teras rumah makan kami kini berhadapan, baru berkenalan. Cuma berpandangan, sungguh pun samudera jiwa sudah selam berselam. Masih saja berpandangan dalam lakon pertama, orkes meningkah dengan Charmen pula. Ia mengerling, ia ketawa dan rumput kering terus menyala. Ia berkata, suaranya nyaring tinggi, darahku terhenti berlari ketika orkesmu mulai Ave Maira. Kuseret ia ke sana. Puisi aku ciptaan Milari Cindy. Aku suka syair, namun membuatnya aku tak mahir. Aku mengagumi sajak, namun membuatnya tak sedikit yang rusak. Aku menyayangi kamu, namun membuatmu mencintaiku lebih sulit dari itu. Lereng Merapi, Sitor Situmorang. Ku tahu sudah sebelum pergi dari sini. Aku akan rindu balik pada semua ini. Sunyi yang ku takuti sekarang, rona lereng gunung menguap. Pada cerita
cemara berdesir, seduh cinta penyair, rindu pada elusan mimpi, pencipta candi Prambanan mengalun kemari dari dataran. Dan sekarang aku mengerti, juga di sunyi gunung, jauh dari ombak menggulung, dalam hati manusia sendiri, ombak lautan rindu semakin nyaring menderu. Kenapa harus menangis? Selama masih bisa tersenyum, kenapa harus air mata yang keluar saat sedih mulai menyapa? Hei, lihatlah keluar. Di sana masih banyak yang lebih susah darimu. Lihatlah mereka. Pikirkanlah sebelum kamu bersedih, selalu bersyukur dengan apa yang kita dapatkan. Hidup itu simpel, hanya kita saja yang mempersulit. Kehidupan itu terdiri dari banyak pilihan, ada yang baik dan ada yang buruk. Jangan larut dalam sebuah penyesalan, perubahan itu pasti datang pelan-pelan. Jangan terlalu memaksa untuk sebuah keadaan, jalani saja dengan penuh kepasrahan. Menapaki kehidupan selangkah demi selangkah sambil bersyukur, mengharap sebuah berkah. Berhasil dan gagal itu merupakan satu paket, semuanya hanyalah untuk ujian hidup. Tetaplah optimis dengan buat hati menjadi redup. Hidup ini terlalu singkat untuk sebuah penyesalan. Keluarlah dari lembah kebodohan, pompalah kesadaran untuk sebuah perubahan. Buktikan diri, tunjukkan potensi. Jangan mau terjebak dalam halusinasi. Harapanku, karya Ning Rahayu F. Saat ini semua orang merasakan krisis di mana-mana, tak terkecuali orang tuaku. Kasihan, bisa kurasakan sulitnya bagi kami rakyat kecil. Hingga harga semua naik. Andai aku bisa berbuat sesuatu, tolonglah kami, rakyat kecil ini. Dengarlah jeritan hati nurani kami. Wahai bapak-bapak di MPR, wahai bapak-bapak menteri, lihatlah kami, bantulah kami agar suasana kembali stabil. Ya Allah, tunjukkan jalan-Mu pada kami. Perahu daring, mawar tanpa bau, mekar dalam pandangan. Teater Sang Ipin Sevin hadir tanpa penonton. Keramaian yang terasa hampa. Bak menatap cermin 8 arah. Berbicara kini dengan jari. Selamat datang di dunia WhatsApp. Semua hal tak lagi sama. Kehidupan tak lagi nyata. Berlayar dalam jaringan, terjebak dalam lembah Zoom yang kian tak aman. Marah, diri ini lelah. Bertarung di atas presensi demi berlayar dalam jaringan. Haruskah kupinta untuk berhenti? Atau akhirnya telah tertulis dalam skrip? Produser kecil, Tuan COVID-19. Musim Hujan Berselimut Duka oleh Fahri Fikri. Rangkaian kata kususun menjadi aksara, bercerita tentang musim hujan berselimut duka, di mana senjata lagi jingga, di mana
Mentari enggan menampakkan muka. Kala itu, langit menangis berlinang air mata. Guntur beretorika tanpa bisa mengucapkan sepatah kata. Indonesia berduka. Bapak pluralisme bangsa telah tiada. Satu burung bisa ramaikan sang langit. Satu tanaman bisa sejukkan sebuah taman. Satu bunga bisa ciptakan sebuah puisi. Satu pohon bisa menanggulangi polusi. Bagi kita, cukup satu kepedulian untuk mereka. Oleh family Islamia, hidup butuh perjuangan. Jangan sangka kehidupan selalu bahagia. Jangan dipikir hidup hanya enak-enak saja. Jika kau berpikir hanya sampai situ saja, maka kau perlu melihat luasnya dunia. Banyak orang yang ingin menjatuhkan tutur katanya yang menyakitkan, sehingga jarang membuat hidup berantakan. Itulah hidup, butuh sebuah perjuangan. Jangan sampai kau merasa terlena dengan kehidupan yang fana. Hidup butuh perjuangan, sehingga kehidupan akan lebih nyaman. Semua bermula dari Wuhan, menyebar kemana-mana tanpa pemberitahuan, melampaui batas negara dan jabatan, memapar segala bangsa tanpa ampun. Di Korea, menyebar dari tempat peribatan, melanda Qom, tempat suci Syiah di Iran, di Italia merebak di kota Modenian. Di negeri ini diawali di tempat hiburan. Hari-hari ini penuh dengan kekhawatiran. Entah apakah ini hukuman dari Tuhan, di mana doa terbaik sudah dipanjatkan, menunggu nasib baik penuh harapan. Ya Tuhan, berilah kepada para ahli kemampuan untuk menemukan obat yang dicari-carinya, sebagaimana janji yang telah Kau berikan, bahwa semua penyakit ada obatnya. Agar kami dapat bersatu lagi, menjalin indahnya persaudaraan, kami mohon, berilah pengampunan, kesembuhan pada bumi ini dan segala isinya. Tuhanku, dalam termangu aku masih menyebut namamu. Biar susah, sungguh, mengingat Kau penuh seluruh. Cahayamu panas suci, tinggal kedip lilin di kelam sunyi. Tuhanku, aku hilang bentuk, remuk. Tuhanku, aku mengembara di negeri asing. Tuhanku, di pintumu aku mengetuk. Aku tidak bisa berpaling. Kalau ada yang bilang jadi kuat itu harus ditempa terlebih dahulu, mungkin ada yang terlupa. Ada yang tumbuh sebab dipupuk dengan sebaik-baiknya. Dukungan, kepercayaan, kasih sayang, dan kebesaran harapan dan doa mendapatkan perlakuan baik manusia. Sebab siapapun kita mempunyai perasaan. Yang fana adalah waktu, oleh Sapardi Djoko Damono. Yang fana adalah waktu, kita abadi, memungut detik demi detik, merangkainya seperti bunga, sampai pada suatu hari kita lupa untuk apa.
Tapi yang fana adalah waktu, bukan? Tanyamu, kita abadi. Mereka yang spesial berpisah tanpa pernah tahu alasannya. Mungkin benar, tidak semua pertanyaan disertai jawaban. Mungkin benar, tidak semua kisah ada penutupan indah seperti di buku cerita. Semoga kebahagiaan hadir dari ruang lain. Semoga kabar baik hadir dalam wujud tak terbayangkan. Semoga tenang segera datang dan senang jadi teman melanjutkan cerita. Marcella Febri Trisyasi Putri. Raisa, teduhnya wanita. Tersiarkan kisah seorang lelaki, tangguh bagai seorang kesatria. Tak ada yang tahu, dia akan takluk oleh dunia. Lantas, siapakah yang akan jadi sandarannya? Bisakah dia? Bisakah kau hidup tanpa teduhnya seorang wanita yang tanpa kau ketahui di setiap sujudnya selalu terbisik namamu? Kau juga tahu ia adalah cerminan sisi terbaikmu. Kau bahkan juga tahu sisi hatinya yang lembut bak sutra. Lindungilah sisi hatinya, sekalipun Coronavirus karya Yusuf Kalla. Semua bermulai dari Wuhan, menyebar kemana-mana tanpa pemberitahuan, melampaui batas negara dan jabatan, memapar segala bangsa tanpa ampun. Di Korea, menyebar dari tempat peribadatan, melanda Qom, tempat suci Syiah di Iran. Di Italia, merebak di kota Mode Milan. Di negeri ini diawali di tempat hiburan. Hari-hari ini penuh dengan kekhawatiran, di mana doa terbaik sudah dipanjatkan, bekerja, belajar, ibadah sudah dirumahkan, menunggu nasib baik penuh harapan. Ya Tuhan, berilah kepada para ahli kemampuan untuk menemukan yang dicari, obat dan vaksin, sebagaimana janji ilmu, bahwa semua penyakit ada obatnya, agar kami dapat beribadah lagi di masjid dengan gembira. Virus Corona, kau datang menyentak seluruh penduduk bumi. Semua dibuat gelisah karena takut. Canda dan tawa yang terdengar lantang kini sepi karena rasa ketakutan yang menghampiri. Kau tak terlihat, tapi begitu menakutkan. Ada yang mengatakan kau lebih kejam daripada setan. Ada juga yang mengatakan ini peringatan dari Tuhan, karena kita sudah terlalu sering melakukan kezaliman. Entahlah, yang aku tahu semua orang ketakutan. Meski tidak ada suara pistol ataupun dentuman meriam, apalagi sedang perang. Tapi ingatlah, malaikat penjabut nyawa tidak akan mundur karena lockdown, apalagi mengatur ulang jadwal kepulangan kalian. Semua tidak ada kebetulan. Tuhan pasti punya rencana yang sudah digariskan. Ada sebuah misteri yang kadang disisipkan Tuhan. Berkawan Rindu oleh Ega Amarang. Sesak di ruang rindu menghancurkan asa, mengembalikan kenangan, disiksa jarak, ditikam waktu. Alangkah tersiksanya, tanpa tatap apalagi sapa,
Sungguh, aku manusia yang paling sengsara. Melepas genggam, berkawan rindu. Kilau cahaya orange menyelimuti sore itu. Indah, tampak indah dan menyilaukan. Anggunmu mengalahkan anggunnya sang dewi, meskipun hadirmu hanya sebentar. Namun, kehadiranmu akan selalu dinanti. Elokmu memberikan warna di langit sore itu, penuh keanggungan dari keindahan ciptaan yang maha kuasa. Penuh rasa syukur kuucapkan karena masih bisa menantimu. Untuk hari esok, esok dan seterusnya. Kini suryamu sudah siap untuk tenggelam, menjemput rembulan yang akan menerangi malamku, menanti pagi dengan munculnya dirimu, hingga di sore hari ku kembali menantikan dirimu. Lembayung indah dan memanjakan mata, gradasi warna yang tak bisa terlukiskan dengan sembarang cat. Sebuah hiasan besar penutup waktu siang. Siang mulai berganti, warna langit pun berubah menjadi jingga. Burung-burung silih berganti, terbang di tengah warna jingga yang kian melebur di langit sana. Siapa saja melihatnya akan takjub dibuatnya. Waktu terus berlari, warna jingga pun semakin terkikis. Gelap mulai membayangi senja. Meski begitu, keindahan senja tak akan ada yang menggantikan, meski gelap semakin pekat. Angin, siapa yang tak mengenal angin? Ratusan puisi dibuat untuknya, ribuan salam dititipkan padanya. Dia menempati semua ruang bumi, dia menyapa segalanya. Dia membuat daun-daun melambai, dia membuat ilalang menari. Dia suka memainkan anak rambut kami, dia selalu ada, dia selalu menemani, tak peduli apapun yang terjadi. Angin tak terlihat tapi bisa dirasakan. Angin selalu bergerak, tak ada bosan-bosan. Angin timur membawa kabar, angin barat si pembawa hujan akan segera datang. Angin meniup lembah, angin berbisik pada gurun. Angin menjelajah segala penjuru, angin menerbangkan mimpi-mimpi. Angin membawa doa-doa, angin membawa harapan. Angin membelai, angin tak mau terikat, ia bebas dan lepas. Sebelum ufuk membawamu pergi, kau membuatku sakit dan sembuh, bahagia dan sedih di waktu bersamaan. Kita indah dalam cara yang rumit, saling mengerti, namun harus terbungkam. Kau adalah mawar yang aku peluk, terus ku peluk meski durimu melukaiku. Kita bersalah dalam cara yang manis, saling mempedulikan namun harus terdiam. Kau adalah selamat tinggal yang tertunda. Aku tahu akhir cerita ini, hanya tak mau tahu. Kita berpegangan dalam cara yang muskil, saling mengingat namun harus melupakan. Kadang bukan rasanya yang harus terhenti, hanya saja kisahnya memang harus terhenti. Kita bahagia dalam cara yang menyakitkan, saling menginginkan namun harus merelakan. Karya Fiersa Besari. Sebelum titik, karya Cina. Selama kau hidup, ternyata tak pernah ada yang pasti. Semua yang terjadi ternyata tak pernah punya kendali. Persis seperti menggenggam air di antara jemari yang coba kau jaga sekuat tenaga, tapi pada akhirnya mungkin akan lepas juga, lalu hilang dan tak akan kembali. Tapi satu hal yang harus kau ketahui tentang hidup dan bagaimana caranya supaya tidak mati dini, bahwa hidup adalah menorehkan kata sebanyak-banyaknya, sepanjang-panjangnya, seindah-indahnya, tanpa ada banyak ruang untuk pindah.
sebab kata adalah detak dan titik adalah mati. Sedang kau masih diberi nafas untuk hari ini. Cerita keteladanan membuat aku merasa mual. Semua aku rasa sudah cukup. Aku ingin memuntahkannya. Mual dengan apa yang ada padaku. Memuntahkan semua yang menjadi milikku. Bagaimana bisa? Atau hanya aku yang tidak bisa? Terdiam bagai patung, mencerna tanpa memperoleh makna. Dalam satu atau dua, mati menjadi lebih terpuji. Belajar lebih banyak untuk mengerti tanpa berkuasa atas diri sendiri. Dalam goresan penaku, surat cintaku untuk pahlawan wanita. Pendekar bangsa, pendekar kaumnya untuk merdeka. Lagu itu kembali terngiang dalam benak. Tepat di hari ini, hari jadimu. Teringat kembali bagaimana tumpah darahmu, bagaimana kau melawan semua orang, bagaimana kau mengangkat derajat para kaummu, para wanita. Usahamu tak sia-sia. Kini banyak wanita cerdas karena perjuanganmu. Karena perjuanganmu, kaummu, wanita, bebas meraih mimpinya. Terima kasih atas tulisanmu. Terima kasih atas tetesan keringatmu. Terima kasih pahlawan emansipasi wanita. Terima kasih Raden Ayu Kartini. Surat buat sahabat, karya Anissa Febriani. Dulu betapa bahagianya aku memiliki sahabat sepertimu yang selalu membuatku tertawa kapanpun. Bagiku, kau memang sahabat tak pernah terganti, meskipun semuanya ini hilang. Aku hanya ingin minta maaf. Aku tahu kok, kamu pasti sangat kesal, marah, kecewa, dan bahkan mulai membenciku. Itu semua karena salahku. Masihkah kau berkenan kupanggil sahabat? Jika kau tak berkenan, maka aku tak akan melakukannya. Tapi jika kau berkenan, aku pasti sangat bahagia. Aku tak ingin jika aku kehilangan sahabat sepertimu. Aku tak mau jauh dari seorang sahabat sepertimu. Aku tak rela hari-hariku hampa karena marah yang ada di hatimu. Maafkan aku kalau aku yang berubah. Maafkan aku kalau aku yang salah. Aku melakukan ini pasti ada alasannya. Aku tahu kau pasti sangat membenciku, kan? Maka dari itu, aku tak akan mengganggumu lagi. Semoga kau bahagia saat ini. Tapi jika kau menghadapi masalah yang berat, maka ingatlah bahwa aku yang selalu ada untukmu. I love you, my best friend forever. Terima kasih, sahabat. Aku oleh Hairil Anwar. Kalau sampai waktuku
Ku mau tak seorang pun kan merayu. Tidak juga kau. Tak perlu sedu-sedan itu. Aku ini binatang jalang. Dari kumpulannya yang terbuang. Bila peluru menembus kulitku, aku tetap meradang, menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari, berlari, hingga hilang pedih perih. Dan aku lebih tidak peduli. Aku mau hidup 1000 tahun lagi.